Ada orang yang syariat nggak dia jalanin, ibadah nggak dia lakuin, akhlak nggak baik-baik amat. Dia punya harta tapi nggak pernah mau haji, punya kelebihan harta nggak pernah bayar zakat, nggak pernah bantu orang. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan dol. Kenapa dol itu kayak panjang bacanya? Karena sesat jauh gitu kan ya. Kita pernah tersesat jauh, dan tersesat itu bukan hanya soal akidah, tersesat dalam masalah ketaatan. Kita nggak taat kepada Allah, tersesat jauh, sibuk dengan dunia, kemudian kita foya-foya jauh banget dari Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah tarik balik kepada kebaikan. Yang harus kita syukuri bukan dolnya, tapi fahadanya, hidayahnya. Karena kalau kita berpikir untung juga saya dulu pernah nakal, ini bagian dari kita salah paham terhadap Allah. Jadi nggak ada baiknya kita pernah nakal, nggak ada baiknya kita pernah bandel, nggak ada baiknya kita pernah jahiliyah, pernah bikin dosa. Baiknya adalah alhamdulillah kita bisa taubat, bisa hijrah. Dan kalau kita dengar cerita orang-orang yang ngisahin masa lalunya, jangan takjub kepada dianya, tapi kita takjub kepada Allahnya. Ya Allah baik banget ya. Dia udah sejauh itu Allah nggak ilfil sama dia. Dia udah sejahat itu Allah nggak ninggalin dia. Dia udah sezalim itu sama Allah, mencurangi hak-hak Allah. Allah nggak nutup pintu rahmat untuk dia. Allah itu maha baik. Jadi yang kita kagumin tuh Allah yang udah nyelamatin dia dari masa-masa yang sulit. Bukan justru dia, oh hebat ya, lo bisa bikin dosa terus taubat, enggak. Bukan dia yang hebat, Allah yang hebat. Karena betapa banyak orang yang Allah biarkan baro'atun dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Allah pasti punya alasan yang kita nggak mengerti. Yang jelas nggak mungkin Allah menzalimi hambanya. Jadi teman-teman, ada orang ketika dikasih nikmat, ketika dikasih kemudahan, ketika dikasih kelapangan rezeki, kadang-kadang dia jadi merasa bahwa oh berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dari kehidupan saya. Tidak ada yang perlu diperbaiki dari amal-amal saya. Nggak ada yang perlu diperbaiki dari ibadah saya. Karena nggak ada masalah dalam hidup saya. Seolah-olah dia baru mau memperbaiki diri kalau ada masalah. Bukankah jauh dari Allah itu masalah paling besar? Musibah paling besar dalam hidup kita itu kalau kita jauh dari Allah. Harusnya kita telat salat subuh juga, itu udah sedih tuh. Bukan hari ini telat salat subuh atau nggak salat subuh sampai dijamak dengan duha. Tapi hari ini nggak ada masalah. Nggak ada kerugian, nggak ada musibah, nggak ada kecelakaan, nggak ada masalah dengan pasangan. Oh jadi aman nih hari ini nggak ada masalah apa-apa. Bukankah masalah terbesar itu masalah terbesar kita itu bukan didiemin sama pasangan. Walaupun buat saya itu berat banget. Istri itu kalau udah diem buat saya itu musibah dunia nih. Diajak ngapa-ngapain sama teman, enggak lah kalau istri saya masih diem. Jadi saya bujuk-bujuk, cium tangan apa, nggak usah dibahas. Pokoknya gimana biar dia mau senyum dong, senyum, paksa-paksain senyum, akhirnya dia senyum, alhamdulillah. Tapi sebelum saya maksain dia senyum atau bujuk-bujuk kayak gitu, saya ngelobi langit dulu, langsung wudu, salat hajat. Ya Allah, engkau yang menggenggam hati istri saya, balikin dong hati dia ke saya. Pas selesai assalamualaikum, pas ke kiri udah ada dia sebelah sih. Drama banget sih. Nggak penting banget cerita kayak gitu. Yang jelas teman-teman, masalah terbesar kita bukan dicuekin oleh orang yang kita sayangin. Masalah terbesar kita bukan ada musibah atau kecelakaan di jalan. Masalah terbesar kita bukan nggak dapat proyek, tender kita nggak gol gitu. Masalah terbesar kita bukan sakit. Masalah terbesar kita dalam hidup kita itu adalah ketika kita jauh dari Allah SWT. Bisa jauhnya hari ini target tilawah nggak dapat, bisa jauhnya sholat nggak khusyuk, bisa jauhnya sholat kelewat, bisa jauhnya apalagi akhlak nggak benar, kok jadi hari ini saya kepancing emosi. Bisa jauhnya ada orang butuh pertolongan, ditolong oleh orang lain duluan bukan kita, padahal kita butuh nolong dia. Jadi bukan dia yang butuh kita, tapi kita butuh nolong dia supaya Allah nolong kita. Tapi hari ini nggak ada yang datang ke rumah kita, kan sedih tuh harusnya ya. Biasanya setiap hari ada aja yang minta tolong ke saya, tapi hari ini kok nggak ada ya. Itu harusnya jadi masalah besar buat kita. Itu aja udah bisa bikin kita nggak kegeeran. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita
bukan dikasih rezeki, walaupun itu kebaikan. Nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih pasangan, walaupun itu ya penting banget. Saya nggak berani ngomong nggak penting, bahaya nanti. Allah cabut lagi kan jadi jomblo, saya kan kasihan. Nggak bisa ngebully orang. Nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih pasangan, walaupun itu penting. Nikmat terbesar dalam hidup kita itu bukan kaya raya, walaupun tuh pengen sih. Ada yang pengen miskin? Nabi Muhammad yang pengen miskin. Walaupun kita tahu itu baik, tapi kita nggak berani. Kalau berani coba aja doa. Ya Allah, please dong miskinkan saya. Nggak ada yang berani kan ya? Yang ada Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban rizqan wasi'an, yang banyak, yang luas, yang halal. Nggak ada yang berani, ya Allah kasih saya rezeki yang pas-pasan aja deh, jangan gede, jangan banyak-banyak amat nanti bingung mau diapain. Nggak ada yang berani gitu. Umar doanya tuh pas lagi tawaf, ya Allah beri saya rezeki sesuai dengan kebutuhan saya. Jangan lebih dari itu, jangan kurang dari itu. Ini pertengahan nih. Kayak gini aja kita nggak berani. Saya nggak berani doa kayak gini nih. Karena kalau dikasih gitu, Allah kok gini-gini amat sih. Karena yang kita butuhkan itu apa? Baju, tempat tinggal, nikmat yang sangat banyak. Saya jadi curiga, kata Abdurrahman bin Auf. Curiga apa? Jangan-jangan mereka yang lebih soleh, kesolehan mereka itu dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Makanya diirit di dunia. Sedangkan saya nggak soleh-soleh amat, ketidaksolehan saya itu dibalas di dunia. Terus dapat apa nanti saya di akhirat? Nangislah Abdurrahman bin Auf, nggak jadi makan. Ini artinya orang kaya tapi nggak GR. Kalau yang barusan kita baca di surah Al-Kahfi, orang kaya GR. Allah sayang banget ya sama saya. Nanti kalau saya meninggal pasti dikasih yang lebih banyak lagi. Ini teman-teman. Ternyata ukurannya biar kita nggak GR itu adalah siapa yang paling dekat kepada Allah.